Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanwirul Anwar dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Biologi Laut dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Jadi video kali ini saya akan merangkum materi dari webinar yang telah dilaksanakan oleh Undip atau Universitas Diponegoro pada 8 Oktober 2020 dengan judul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Pertama, saya akan merangkum materi dari Bapak Anindya Wirasatria dengan judul Variabilitas Upwelling di Perairan Indonesia. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari upwelling. Upwelling adalah kenaikan massa air dari kolom air lebih dalam menuju ke permukaan. Setelah kita mengetahui apa itu upwelling, tentu kita harus mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari upwelling ini. Jadi tujuannya agar kita mengetahui peristiwa upwelling yang terjadi di perairan Indonesia. Jadi peristiwa upwelling ini terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama ada faktor kandungan klorofil, faktor suhu, dan faktor angin. Nah, bagaimana upwelling ini terjadi? Dibangkitkan ini tidak lepas dari peranan angin. Jadi, pembangkitannya upwelling ini sangat berkaitan dengan transport Ekman. Jadi, penjelasan sederhana dari transport Ekman, di belah bumi utara jika angin bertiup di atas suatu perairan, maka di bawahnya itu akan bergerak. Tetapi gerakannya tidak akan mengikuti arah angin. Tetapi karena adanya pengaruh rotasi bumi, maka dia akan dibelokkan sejauh 45 derajat dari arah angin. Jadi contoh peristiwa upwelling yang terjadi di perairan Indonesia berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan di beberapa paper dari presentasi Bapak Anindya Wirasatria. Itu ada di perairan Maluku, perairan Selatan Sulawesi, di Laut Banda, Halmahera, dan di perairan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya rangkum untuk materi yang pertama dari Bapak Anindya Wirasatria. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yang telah saya rangkum dari Bapak Dwi Susanto dengan judul Dinamika Arlindo. Pertama, kita harus mengetahui apa kepanjangan Arlindo dan definisi Arlindo. Jadi kepanjangan Arlindo adalah arus lintas Indonesia dan definisinya adalah keseimbangan massa air di laut sehingga daerah Pasifik Barat yang panas bisa mengalir ke Samudra Hindia yang dingin. Nah, mengapa Arlindo itu penting? Jadi Arlindo secara global berperan dalam mempengaruhi sistem sirkulasi laut, mempengaruhi distribusi panas atau fresh water, mempengaruhi biochemical flux dan RC interaction. Kemudian secara regional atau lokal, yang pertama mempengaruhi sistem sirkulasi massa air atau nutrien, mempengaruhi distribusi atau migrasi ikan pelagis, mempengaruhi biochemical flux, dan mempengaruhi RC interaction, curah hujan, pola iklim, dan lain-lain. Nah, kemudian penyebabnya. Apa penyebab dari Arlindo ini? Air itu mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan air yang rendah. Nah, untuk kesimpulannya, Arlindo memegang peranan penting dalam sirkulasi laut dan iklim dunia. Arlindo mempengaruhi dinamika laut dan iklim kita.
distribusi massa air, nutrien, biodiversity laut, sebaran ikan pelagis, lingkungan, dan sebagainya. Secara umum, jumlah rata-rata tahunan debit atau Arlindo Transport yaitu 15 SV. Nah, jalur masuk utamanya yaitu Selat Makassar, Infamatola, Halmahera atau Seram, dan Selat Karimatan. Sedangkan jalur keluar ke Indian Ocean, Selat Ombay, Timur Pesek, Selat Lombok, Selat Sape, dan Selat Sunda. Jadi selama 3 dekade penelitian Arlindo lebih ke arah pengaruhnya terhadap sirkulasi laut dan iklim dunia. Perlu lebih ditekankan juga pengaruhnya terhadap distribusi nutrien, biogeochemistry, biodiversitas, upwelling lingkungan, dan perikanan. Sekian yang dapat saya rangkum. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dan tidak lengkap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.